Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Kiswara Agung Santoso, SSI MKom, dengan judul Otentikasi Image berbasis Magicware Orde N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankan saya memberikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada pimpinan Universitas Jember, Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Bapak Ketua Senat beserta jajarannya, dekan, serta para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menghadiri acara pengukuhan profesor saya ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Otentikasi Image berdasarkan Magicware Orde N. Saat ini dunia digitalisasi itu heboh ya, semua itu serba digit. Mungkin uang juga digit ya, artinya digit. Ya, maksud saya image seperti sekarang ijazah itu juga sudah jadi isu nasional, apakah itu palsu, ataukah enggak. Nah, pada pidato kali ini saya ingin menyampaikan ide gagasan. Tapi ini sudah saya buat programnya, sudah saya hak ciptakan. Ini untuk mendeteksi apakah suatu image itu mengalami perubahan atau tidak. Jadi begini, apa penyebab image itu diedit? Karena kita sebar ke internet. Nah, pada waktu di internet, entah itu mungkin kalau ijazah kemarin itu sebenarnya analog, terus difoto, itu direkayasa, entah itu dikatakan palsu karena stempelnya atau apa, kurang lebih sudah itu heboh ya. Nah, ide kali ini kita boleh menyebar foto, image, itu boleh. Tetapi sebelum disebar, kita watermark, hidden watermark. Kita kasih kode sehingga image itu jika berubah akan terlihat. Jadi ini karena dibatasi oleh waktu juga, saya tidak akan terlalu banyak teknis. Jadi image itu aslinya gelombang elektromagnetik ya. Jadi microwave, gelombang sinyal radio semua elektromagnetik. Next. Next. Lanjut terus. Nah, mungkin lanjut terus. Next, karena ini jadi sebenarnya sinar atau foto yang kita lihat itu adalah pantulan dari sinar mengenai objek, memantul, itu yang kita lihat. Next. Nah, foto itu sebenarnya terdiri dari piksel-piksel, titik-titik, kotak-kotak, kalau kita zoom jadi kotak-kotak. Satu piksel itu mempunyai nilai 0 sampai 255. Setiap foto kalau berwarna itu punya 3 lapis, red, green, dan blue. Jadi itu mempunyai isi sendiri-sendiri. Nah, sebelum disebar, setiap piksel ini kita beri kode.
kode ini sebagai penanda. Jadi nanti kalau kita berubah sedikit, 1 piksel berubah itu akan terlihat. Nah, di sini yang akan cara sebenarnya banyak ya. Ini saya sudah mengembangkan, ada yang pakai graph, ini salah satunya pakai Magic Square. Next. Ya, next. Next. Nah, karena piksel itu nilainya 0 sampai 255. Kalau dijadikan biner, itu ada 8 digit. Biasanya orang menyebut bit, binary digit, digit biner. Nah, 8 bit 0101. 4 bit pertama itu namanya MSB. Yang kedua LSB, most significant bit sama less significant bit. Artinya 4 bit terakhir ini kalau kita utak-utak, kita ubah-ubah, tidak akan memberikan dampak secara visual. Jadi kita ubah berapapun, karena menurut penelitian, piksel bisa kita amati berubah, itu kalau nilai perubahannya itu lebih dari 100. Jadi dari nilai 0 sampai 255, itu akan berubah kalau nilainya lebih dari 100 perubahannya. Nah, perubahan ini kalau cuma 1 piksel tidak akan terlihat. Jadi berubahnya itu harus mengelompok, artinya sejumlah besar, berubah nilainya lebih dari 100, perubahannya itu baru bisa kita amati. Nah, kita memanfaatkan 4 bit terakhir. 4 bit terakhir kalau 111 itu kan cuma 16 heksadesimal, kan hanya desimal, hanya 4 bit. Oke, lanjut. Lanjut aja. Lanjut terus. Nah, ini contoh bagaimana kita menyisipi katakan sebenarnya kalau kita bisa menyembunyikan, ini yang pernah dilakukan, saya pikir ini hal yang umum, menyembunyikan teks, katakan tesis, skripsi, disembunyikan ke dalam foto. Ini karena pernah juga beberapa mahasiswa bimbingan saya juga tesisnya menyembunyikan teks ke dalam, tapi bukan teks, tapi skripsi, menyembunyikan file, teks ke dalam teks itu juga bisa. Jadi semuanya steganografi namanya ya, stego itu menyembunyikan sesuatu ke dalam media lain. Nah, cara menyembunyikannya itu adalah memanipulasi 4 bit terakhir. Next. Di sini back mas, back. Kembali. Nah, ini tadi contohnya kalau misalkan kita menyembunyikan huruf A ke dalam gambar. A itu kalau ada kodenya ya, A itu saya ingat nilainya 65. Jadi semua tombol di komputer itu ada nilainya. Mulai A sampai Z, Kontrol A, Kontrol Alt Del, Shift, itu semua ada kodenya. Cuman kalau pakai F1, Kontrol Alt, itu pakai extended code. Ya, jadi semua itu ada nomornya, kita memanipulasi keyboard itu ada nomornya. Contohnya A, kita menyembunyikan A ke dalam gambar. A itu nilainya 65. 65 itu dijadikan biner. Berapa itu nilainya? Ya itu banyak lah pokoknya. Nah, kemudian ada katakan itu matrik. Matrik itu adalah piksel. Setiap 1 bit A itu disembunyikan pada bit terakhir dari piksel. Itu namanya prinsip dari steganografi. Next. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan untuk menyembunyikan
menyembunyikan kode ke dalam image ini menggunakan magic square. Apa itu magic square? Kayak itu square ya, nah square berarti bujur sangkar. Nilai anggap aja matrik. Matrik di mana jumlah barisnya, jumlah kolomnya, jumlah diagonalnya, itu nilainya sama. Itu magic square. Nah, di sini saya menggunakan orde n. Kenapa kok n? Karena mengikuti besarnya foto. Fotonya kecil, ordenya kecil, fotonya besar. Jadi bisa fleksibel untuk ordenya. Nah, ini contoh orde 3, orde 4, lanjut. Next. Nah, ini cara membuat magic square orde ganjil. Ini ada caranya, dan mungkin ada beberapa di makalah saya, di kelas ilmiah. Lanjut. Ini kalau orde genap kelipatan 4, ada caranya sendiri. Lanjut. Nah, ini cara menyisipkan, lanjut aja sudah, ini karena terlalu teknis. Jadi ini back sebentar. Nah, ini dari image sebelum kita sebar, kita upload foto ke dalam internet, itu kita kasih kode. Jadi pakai kode magic square, kemudian setelah dikasih kode itu tidak akan terlihat. Artinya secara visual itu tidak akan ada perubahan sama sekali. Oke, lanjut, next. Jadi ini prinsipnya ya. Jadi kalau sudah dimasukkan, autentikasinya gimana? Otentik, artinya autentikasi itu membuktikan bahwa image ini otentik enggak, sesuai asli enggak. Caranya gimana? Ya kita cek tadi per pixel. Kan kita sudah nyisipkan kode, jumlahnya itu sama enggak antara baris, kolom, diagonal. Begitu ada yang tidak sesuai, maka pixel itu saya ubah menjadi 255. Artinya warnanya jadi putih. Kalau 0 warnanya hitam. Jadi pokoknya ada pixel yang tidak sesuai dengan kode diubah menjadi warna putih. Lanjut. Nah, ini terlalu teknis, lanjut. Ini contoh yang orde 10, lanjut. Ini prosesnya, lanjut. Ini karena, oke lanjut aja sudah. Nah, ini contohnya tadi, kalau misalkan sudah disisipi, dicek ada yang tidak sesuai, jadi itu ada 816357492 menjadi 871 ada perubahan, warna merah itu akan berubah menjadi warna putih. Jadi yang 7 jadi 255, 1, 2, jadi semua gitu. Itu akan berubah menjadi warna putih. Nah, lanjut. Oke, lanjut aja, ini simulasi program. Nah, ini contohnya ya. Ini ada, ya back dulu ya, maaf. Nah, saya mempunyai foto kucing, ada 4 kucing. Kemudian kucing ini saya beri kode magic square, next. Nah, ini hasilnya, kan tidak ada perubahan itu, antara original image yang asli dan yang sudah diberi kode. Next. Nah, kucing itu sudah dimanipulasi, itu coba itu tidak ada bedanya dengan yang asli. Padahal itu sudah ada manipulasi. Setelah dicek, lanjut. Nah, ternyata kepalanya yang palsu. Nah, itu jadi kalau biasanya orang pingin terlihat cantik, itu jerawat bisa hilang. Itu sebenarnya kan
warnanya disamakan dengan background. Jadi kalau kertas putih, tintanya putih tidak akan terlihat. Itu sama dengan jerawat, jerawat hitam. Kalau disamakan dengan warna kulit akan hilang jerawatnya. Tetapi dengan metode ini akan terlihat sebesar apa editannya. Tuh. Itu tadi contoh kalau kepala yang diedit, itu hasilnya. Lanjut. Nah, ini yang kedua juga ada, tetapi yang diedit bodinya. Selanjutnya, nah itu hasilnya. Kepalanya asli, tetapi badannya palsu. Nah itu akan terlihat. Artinya biasanya kan, saya sendiri juga pernah sih, foto setengah badan, butuh background warna merah, saya edit backgroundnya merahnya gitu itu. Tapi kalau sudah diautentikasi akan terlihat, oh ini editan gitu. Ini contohnya, lanjut. Ini contoh dokumen. Jadi yang pertama itu dokumen asli. Nah yang kedua itu dokumen sudah edit, tanda tangan sudah ada. Setelah diautentikasi, tanda tangannya putih. Oh itu berarti tanda tangannya palsu, akan terlihat. Itu kalau autentikasi. Selanjutnya, ini juga ada, misalkan ada surat, terus ada keterangan. Nah kalau keterangannya putih, maka itu adalah palsu. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan kita tempel, ada yang dokumen ditempel, ini terlihat yang putih, oh semua dokumen palsu, yang asli cuma tanda tangannya, misalkan gitu. Ini contoh, beberapa contoh percobaan yang sudah dibuat, sudah dicobakan. Selanjutnya, jadi kesimpulannya ini saya pikir tadi, jadi kita pakai order N itu adalah menyesuaikan image-nya, ordernya. Selanjutnya, oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran dekan, Prof. David, Prof. Hari, Prof. Edi, Bu Esti. Terima kasih atas kesempatannya, saya diberi kesempatan untuk mengembangkan karir akademik hingga seperti saat ini. Selanjutnya, terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu, yang telah memberikan semua ya doa, kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Selanjutnya, terima kasih pada istri saya yang sudah menemani dari awal sampai akhir, sampai hari ini. Demikian pula terima kasih untuk kedua anak saya, Davi dan Raffi, apapun hasil yang telah kamu capai hingga saat ini sudah membuat Bapak bangga. Selanjutnya, terima kasih kepada Mas Suke, Mbak Yani. Terima kasih atas sarannya, ular-ularnya, sehingga bisa mengikuti jejak Profesor. Selanjutnya, terima kasih pada Mas Bak, DAan, atas dukungannya. Semoga ikut ketularan untuk mendatang ikut bisa mencapai gelar tertinggi. Selanjutnya, terima kasih kepada Mas Manto, Bule Hari yang sudah selalu memberikan semangat doa dari jauh. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Demikian pidato singkat saya dalam pengukuhan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Profesor untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan buket bunga. Kami persilakan kepada perwakilan keluarga untuk maju ke depan.
Kepada Profesor dan perwakilan keluarga disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penayangan video perjalanan hidup Profesor. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan selamat menyaksikan. Stars are shining, watching us in peace. Remembering laughter slowly cease. I reach for you in dreams so near, though far away. Your warmth feels clear. Moonville, in my heart tonight, hold the feelings I can't speak right. Through the quiet, through the gentle longing, your light remains softly comforted. If only time could pause a while, I'd stay near you, sharing every smile. But night will fade, the dawn will rise. Sweet memories linger in my eyes. Moonville, keep my heart tonight. Wrap my feelings till they feel right. Through the quiet, through the gentle longing, your light remains softly comforting.